Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat bertatap muka online dalam rangka mata kuliah model-model pembelajaran. Salawat serta salam tak lupa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya muliakan, dosen pengampu mata kuliah model-model pembelajaran, Ibu Dr. Yuyun Maryuningsih. Yang saya banggakan, rekan di kelompok 5, yaitu Ibu Hanifah Aulia Rahman, kemudian Ibu Nita Nihayatus Solihah, dan saya sendiri Indah Daroja, serta tentu saja teman-teman seperjuangan di kelas C Magister PJJ PAI ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan makalah dan kami mendapatkan tema yaitu model pembelajaran konstekstual atau contextual teaching and learning dalam pendidikan agama Islam. Baik, latar belakang dari pendidikan agama Islam sendiri bertujuan untuk membentuk karakter dan akhlak Islami yang memerlukan pendekatan untuk mengaitkan teori dan realita. Contextual teaching and learning sendiri hadir sebagai solusi mengaitkan materi dengan konsep konteks nyata untuk mendukung penerapan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Landasan teori dalam model pembelajaran contextual teaching and learning, yang pertama konstruktivisme. Dalam pandangan konstruktivisme, pengetahuan dibangun oleh siswa melalui pengalaman mereka sendiri. Yang kedua yaitu teori belajar sosial. Menurut Bandura, pembelajaran itu terjadi melalui observasi dan interaksi sosial. Yang ketiga yaitu teori pembelajaran eksperiensial. Di sini dikembangkan oleh David Colt, menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu teori penguatan. Teori penguatan mengajarkan bahwa pembelajaran dapat diperkuat melalui penguatan positif dan negatif. Contoh dalam CTL, penguatan positif itu dilakukan dengan memberikan reward atau tanggapan positif kepada siswa yang berhasil mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata mereka. Yang kelima yaitu problem based learning atau PBL. Di sini pendekatan yang menghubungkan teori dan praktek tentang kehidupan. Dengan menggunakan CTL ini, siswa diajak untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang memerlukan penerapan nilai di keagamaan. Kemudian yang keenam yaitu konstruktivisme sosial. Di sini teori tersebut menggabungkan antara unsur konstruktivisme dengan interaksi sosial. Dalam konteks PAI, ini berarti siswa tidak hanya membangun pengetahuan agama secara individu, tetapi juga melalui kolaborasi dan diskusi dengan teman-teman mereka. Yang berikutnya yaitu komponen utama dalam contextual teaching and learning. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah prinsip dasar dari CTL yang menganggap bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam pendidikan agama Islam berarti siswa tidak hanya menerima informasi agama secara pasif, tetapi mereka juga aktif. Yang berikutnya yaitu penemuan. Penemuan adalah komponen CTL yang mendorong siswa untuk aktif mencari tahu, menyelidiki, dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. Dalam pembelajaran PAI dapat dilakukan dengan memberikan tugas yang menantang siswa untuk menemukan informasi tentang ajaran Islam. Yang berikutnya yaitu bertanya atau questioning. Yaitu guru mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangun, yang tidak hanya terbatas pada pemahaman konsep, tetapi juga pengaplikasian nilai-nilai agama Islam. Berikutnya yaitu komunitas belajar. Di sini diharuskan siswa untuk bekerja sama dan belajar bersama dalam kelompoknya. Yang kelima pemodelan atau mungkin role model. Jadi komponen CTL memungkinkan guru untuk menunjukkan perilaku atau tindakan yang diinginkan dalam proses pembelajaran.
Berikutnya yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi sendiri merupakan komponen penting dalam CTL yang mendorong siswa untuk berpikir kembali tentang apa yang telah mereka pelajari. Prinsip-prinsip utama dalam CTL didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu membangun pengalaman belajar yang relevan, kemudian memperkuat interaksi sosial dalam proses belajar, dan mendorong siswa untuk menjadi pembelajar aktif yang mampu mengeksplorasi serta memahami materi dalam konteks luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Aulia Rahman dari kelompok 5 akan meneruskan penjelasan dari Ibu Indah Darojah, yaitu tentang peran dalam pendidikan. Model pembelajaran kontekstual memainkan peran penting dalam pendidikan dengan menghubungkan teori dengan praktik. Ini membantu siswa untuk lebih memahami materi ajar melalui pengalaman langsung. Dengan meningkatkan relevansi pembelajaran, siswa akan lebih termotivasi dan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Kemudian, implementasi dalam PAI. Penerapan kontekstual teaching and learning atau CTL dalam pendidikan agama Islam memang tidak terlepas dari tantangan. Mulai dari kesiapan guru, keterbatasan fasilitas, waktu yang terbatas, hingga kurangnya keterlibatan orang tua dan masyarakat. Namun, dengan adanya pelatihan bagi guru, peningkatan fasilitas, serta kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Penerapan CTL yang efektif dapat membantu siswa untuk lebih mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka, sekaligus membentuk karakter Islami yang lebih baik. Selanjutnya, strategi pengajaran. Dalam implementasi CTL dalam PAI, strategi pengajaran yang digunakan dapat meliputi diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, dan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran. Strategi-strategi ini membantu siswa menghubungkan pelajaran agama dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada dampak positif dari penerapan kontekstual teaching and learning dalam PAI, yaitu yang pertama, memperkuat pemahaman nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, meningkatkan karakter Islami pada siswa. Yang ketiga, mengembangkan tanggung jawab dan kemandirian. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Nita Nihayatus Solihah. Kepadanya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Nihayatus Solihah dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya, yaitu Ibu Indah dan Ibu Hanifah. Nah, sekarang akan membahas pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum PAI yang berbasis kontekstual itu memerlukan integrasi nilai-nilai agama ke dalam konteks kehidupan sosial dan budaya. Nah, ini itu mencakup penyusunan bahan ajar yang sangat relevan dan menciptakan pengalaman belajar yang kontekstual supaya siswa lebih memahami dan menghargai ajaran agama. Selanjutnya yaitu evaluasi dan penilaian. Evaluasi dalam kontekstual atau CTL lebih berfokus pada penilaian yang formatif yang mengamati kemajuan belajar siswa dalam konteks yang relevan. Metode penilaian dapat meliputi portofolio, presentasi, dan penggunaan peer assessment untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Berikutnya yaitu tantangan dan solusi. Nah, tantangan dan solusi itu adanya kesiapan guru dalam mengimplementasikan CTL atau kontekstual. Nah, kesiapan guru itu meliputi guru itu harus mengikuti pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, adanya keterbatasan fasilitas. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas itu
dalam penerapan CTL itu harus memadai yang namanya sumber daya dan fasilitasnya itu, seperti ruang kelas yang mendukung, akses ke teknologi, serta bahan ajar lainnya yang dianggap relevan. Untuk selanjutnya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran kontekstual atau waktu pembelajaran. Nah, kurikulum yang fleksibel itu maksudnya salah satu tantangan lainnya itu ya tadi waktu yang dibutuhkan. Nah, proses pembelajaran CTL itu lebih panjang dibandingkan dengan pembelajaran konvensional yang lebih terstruktur dan padat. Pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan refleksi seringkali membutuhkan waktu yang lebih banyak dan dapat mengurangi waktu untuk menyelesaikan materi lainnya. Nah, solusi untuk tantangan waktu itu yaitu dengan merancang kurikulum yang sangat fleksibel, salah satunya yang memungkinkan integrasi CTL dengan tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Oke, untuk selanjutnya yaitu minimnya dukungan orang tua. Keterlibatan orang tua juga sangat dibutuhkan, terutama orang tua siswa serta masyarakat. Nah, CTL itu menekankan pada keterlibatan aktif siswa. Jadi otomatis keterlibatan orang tua serta masyarakat juga sangat dibutuhkan terutama dalam pembelajaran agama. Nah, itu merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Tanpa adanya dukungan atau kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, implementasi kontekstual dalam pembelajaran PAI itu tidak akan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu penilaian yang kompleks atau pengukuran hasil pembelajaran yang tidak hanya berbasis ujian. Nah, salah satunya yaitu penilaian otentik yang dilakukan oleh pembelajaran ini. Biasanya penilaian dalam sistem pendidikan itu lebih berfokus pada ujian tertulis. Namun CTL ini atau kontekstual ini mengutamakan penilaian berbasis praktik dan aplikasi yang sulit untuk diukur dengan ujian tradisional. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi pencapaian siswa dalam aspek pengamalan ajaran agama. Solusinya yaitu dengan mengembangkan metode penilaian alternatif seperti penilaian berbasis portofolio, proyek sosial, atau bisa juga dengan observasi langsung terhadap tindakan siswa yang mencerminkan nilai-nilai agama. Yang terakhir yaitu kesimpulan, model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL dapat secara signifikan meningkatkan proses belajar mengajar dalam pendidikan agama Islam. Dengan mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata, siswa akan lebih terlibat dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang diajarkan. Model pembelajaran kontekstual juga sangat relevan dan efektif dalam pembelajaran PAI. Dengan menggunakan CTL, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, problem solving, serta kerjasama yang semuanya itu merupakan aspek penting dalam karakter Islami. Selain itu, CTL juga mendorong siswa untuk lebih mandiri, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama, sesuai dengan ajaran Islam. Nah, meskipun demikian, penerapan CTL itu tadi dikatakan dalam PAI bisa menghadapi beberapa tantangan, yaitu seperti kesiapan guru, keterbatasan fasilitas atau sarana prasarana, kurangnya keterlibatan orang tua serta masyarakat, dan penilaian yang lebih kompleks. Namun, tantangan-tantangan tersebut juga bisa diatasi dengan melalui pelatihan guru yang lebih baik, peningkatan fasilitas sarana serta prasarana yang ada di sekolah, serta bisa lebih berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, dan pengembangan penilaian otentik yang lebih berbasis pada praktik dan aplikasi nilai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan komen dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.